Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Pangdam Jaya? Saya jawab pertanyaannya semuanya satu persatu loh ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Pangdam Jaya? Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pangdam Jaya karena telah membantu masyarakat untuk menurunkan baliho dan spanduk Imam Besar Umat Islam Al-Habib Rizik Syihab. Karena umat Islam telah selesai menyambut kepulangan dan kedatangan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dari kota Mekah, dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, semua prajurit mendukung. Siap kalian ya? Nah. Oke. Ada Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib. Itu perintah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palung, YouTuber tertua di semesta. Selamat pagi, selamat subuh, selamat siang, selamat sore, selamat malam penonton ojo lali di 5 benua. Saya mau komentari Ustadz Maher ya, dan juga yang lain-lain itu. Ustadz Maher itu waktu ditanya, saya ada video kirimannya, bagaimana tanggapannya terhadap Pangdam 5 Jaya memerintahkan menurunkan baliho, spanduk penyambutan Habib Rizik Syihab, yang gambarnya Habib Rizik Syihab itu gede-gede itu spanduknya. Dia cerdik ya jawabnya, biasanya kan dia ngegas tuh, semua dia hajar. Kali ini dia berhadapan dengan Panglima. Cerdik dia, saya suka cara berpikirnya. Ustadz Maher At-Twailibi apa? Tulalit, bukan ya, bukan Tulalit, At-Twailibi. Dia yang ngancam seorang lonte itu yang menghina Habib Rizik Syihab dengan sebutan tukang obat. Dia mau kepung 800 orang, nggak tahu bener nggak tuh dia ngerahkan 800 orang. Akhirnya dilindungi lonte itu, kata Habib Rizik nih, dilindungi oleh polisi. Ini panas suasana ini ya, jangan dianggap semua serius ya. Coba bayangkan itu. Oh iya, jawaban Ustadz Maher itu apa? Apa tanggapan dia terhadap Pangdam yang nurunkan itu apa namanya, baliho-baliho itu? Dia bilang gini, saya ketawa geli. Dia bilang dia terima kasih katanya kepada Pangdam Jaya yang sudah menurunkan baliho-baliho Habib Rizik. Dia mengucapkan terima kasih banyak. Kenapa? Karena sudah membantu masyarakat menurunkan baliho itu untuk penyambutan, karena penyambutannya sudah selesai. Penyambutan Habib Rizik sudah selesai, jadi perlu diturunin. Coba kalau orang-orang FPI atau orang-orang simpatisan nurunin, kan repot. Alhamdulillah, kira-kira gitu. Terima kasih tuh Pangdam dan jajarannya menurunkan baliho dan spanduk Habib Rizik. Satu jawaban yang sangat jenaka ya, untuk ini ya, mencairkan suasana. Itu kan nurunkannya kan mengerikan ya. Pakaian loreng di malam hari, terus menarik apa itu, baliho itu sebenarnya kan kasihan. Itu dijawab, kan ada beritanya tuh, pakaian loreng menurunkan itu, dijawab sama Panglima dalam konferensi pers tuh, Pangdam 5 ya, Pak Dudung di Sunda, asli orang Sunda juga nama
Kata Pak Dudung, iya, ada yang menurunkan pakaian loreng itu atas menurunkan baliho pakai pakaian loreng itu atas perintah saya panglimanya. Wah, mantap ya. Dijawab sama Ustadz Maher, santai, terima kasih Pak sudah menurunkan baliho spanduk Habib Rizik, karena penyambutannya memang udah selesai tanggal 10 November kemarin. Sebelum 10 November sudah dipasang. Nah sekarang tanggal berapa ini? Udah tanggal 25 ya. Ya gitulah ya, sama muslim aja kok berantem gara-gara baliho tuh. Terus sekarang soal ini, kan di berbagai kota diturunkan ya, alhamdulillah Allah punya rencana yang sangat baik ya, bagaimana mengurangi beban dari simpatisan Habib Rizik untuk menurunkan kembali baliho-balihonya. Diturunkan sama aparat Satpol PP, polisi dan TNI. Alhamdulillah ya. Ini kan satu rencana yang nggak diduga ya, serentak di berbagai kota. Tapi Ade Armando punya ini ya, saya lihat di Cokro TV, jarang saya lihat Cokro TV, kok iseng pengen lihat gitu, buka nyari. Terus dia di kalimat pertamanya itu, Ade Armando, dokter sebenarnya, itu dia bilang, kita mendukung TNI dan Polri menghabisi Habib Rizik Syihab. Dia nggak pakai Habib Rizik Syihab dan FPI dan begundal-begundalnya. Bahasanya itu kasar juga ya, seorang dokter ya. Diucapkan dengan datar tapi dengan penuh kebencian kan ya. Beberapa video sebelumnya kan menunjukkan dia itu, apa sih nak tikus dah? Masuk rekaman rek, suaranya. Jadi pakai kata begundal-begundalnya itu apa sih? Akhirnya saya bikin video ini aja, kontra narasi ya. Jadi kontra narasi. Jadi dokter, terus saya kasih tanda petik begundal Ade Armando. Saya kasih ini lagu untuk dokter begundal Ade Armando. Saya bikin videonya, terus saya nyanyi lagu ini, nyanyi sumbang lagu Awas Jatuh Cinta yang pernah ngahit waktu dibawakan oleh penciptanya Armada, itu kan grup band. Kalau benci jangan terlalu benci gitu pesannya kalau menurut saya. Nanti satu saat orang yang kita benci itu menjadi orang yang kita cintai loh. Maksudnya Habib Rizik, bencinya jangan terlalu kelewatan, cinta juga jangan terlalu kelewatan ke Habib Rizik itu, ya kan? Ini kata Rasulullah, kalau mencintai jangan terlalu cinta, itu nanti orang yang kamu cinta itu bisa kamu benci. Kecuali cinta kepada Allah, pada cinta kepada Rasulullah itu harus kuat, harus keras, gitu, harus pol gitu. Tapi kalau cinta kepada sesama manusia itu ya yang inilah ya, jangan seperti cinta kepada Rasulullah. Itu ada grade-nya, ada levelnya, ada gradasinya, apa istilahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Terus ini saya ngomong habis sholat subuh ini, mau sholat di luar, belum terang, belum ada matahari. Terus ada lagi gini, ceramah Habib Rizik yang langsung pol saat dia pulang dari mana itu, dari Mekah Al-Mukarramah, itu kan mendapat tanggapan termasuk dari Rocky Gerung ya, soal bahasa terutama. Soal bahasa, jadi gini kata ya, dari Rocky Gerung, dari Alwi Shihab yang pernah jadi Menteri Luar Negeri zamannya Gus Dur, Alwi Shihab itu, kata Alwi Shihab juga dari Jimli Asidiki ya, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ucapan-ucapan Habib Rizik ini harus gayanya harus dihentikan, provokasinya
nanti berbahaya kata si Jimmy Sidiki. Dia belum kenal sama Habib Rizik ya. Atau Alwi Shihab ya, Alwi Shihab, bekas Menteri Luar Negeri zamannya Gus Nur, Alwi Shihab, yang tesisnya itu tentang kristenisasi juga ya, menyinggung tentang hubungan Islam dan Kristen di Indonesia dalam konteks dakwah ya. Terus kata Alwi Shihab, kalau zuriat Rasul atau Habib itu hendaknya mengikuti ya akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dia itu nggak mungkin seorang Habib itu, katanya kira-kira begitu kalau nggak salah saya tangkap ya, itu nggak mungkin akhlaknya nggak menyontoh Rasulullah. Intinya lah dia mah nggak terus terang, pokoknya Habib Rizik itu akhlaknya nggak ikuti contoh Rasulullah, gitulah kira-kira. Dia memang muter-muter sih, seorang diplomat tuh muter-muter nggak nyampe tujuan. Alwi Shihab, saudaranya itu Najwa Shihab, saudaranya Quraisy Shihab dulu. Nah terus bahasanya Rocky Gerung mengkritisi Habib Rizik ini lain lagi, supaya bahasa dari Habib Rizik itu, kata Rocky Gerung waktu saya lihat diwawancari sama ini Hersibuna Arif di Rocky Gerung official ya, itu harusnya bahasa siapa itu susah bener sih ngomong, bahasanya Habib Rizik itu diedit bahasanya. Nah itu berarti 3 orang itu nggak kenal Habib Rizik ya, baik Rocky Gerung, Jimli Asidiki maupun Alwi Shihab ya, bukan Alwi Shihab ya, Alwi Shihab nggak kenal. Habib Rizik itu ya begitu, nggak usah dirubah dan nggak bisa dirubah sejak awal kemunculannya tahun 98. Kan dia FPI dilahirkan di dekat gang saya itu di Ciputat dulu. Saya gang Sukun, itu gang apa sih itu ya? Bukan gang Mangga, gang apa sih pokoknya di Kamutan kan, di pesantrennya Pak Khairul Anam itu kalau nggak salah, pesantren apa tuh yang mengabadikan karyanya Imam Syafi'i itu loh, karyanya Imam Syafi'i yang terkenal, pesantren Al-Um. Saya dulu juga heran, zaman reformasi kok ada bendera FPI di gang itu, kan saya suka ngelewatin kalau mau ke Jakarta dari Kampung Utan. Oh ternyata di situ berdirinya FPI itu, Front Pembela Islam, tahun 98 ya kalau nggak salah. Saya waktu itu masih berteman sama Wiranto tuh. Siapa namanya? Itu Habib Rizik. Nah jadi nggak bisa dirubah ya, seperti bagaimana ngerubah gaya Ustadz situ Maher ya, kalau orang nggak setuju, nggak mau manggil Ustadz ya, disebutnya Sony. Ya setiap orang punya masa lalu ya, kenapa sih? Kalau masa lalu kita bersih, lebih baik dari Sony itu, Ustadz Maher maksudnya, ya kan? Terus ada orang nggak suka dengan Gus Nur, nggak mau manggil Gus, ya nggak apa-apa, dia manggil Sugi. Terus ada yang orang nggak suka dengan Habib Rizik, dia nggak pakai gelar doktor, nggak dipakai ya, nggak pakai Habib, ya udah manggil Rizik Shihab. Malah ada yang bilang manggilnya bukan Rizik, Rizik. Ditambahi lagi Rizik United. Jadi orang kan beda-beda. Nah kalau sudah begitu, biarkan orang itu memproduksi kata-katanya gitu. Dengan caranya dia. Jangan kita pakai standar kita untuk melihat Habib Rizik bahasanya gitu. Emang Habib Rizik berusaha merubah gaya bahasa Gus Dur? Enggak, tapi malah dinasihatin aja sesuai Quran dan Sunnah. Jadi kalau makin istiqomah di jalan dakwah, maka cobaan fitnah itu makin besar gitu. Jadi yang penting tetap istiqomah aja, sabar, jangan khawatir. Kita mempunyai harapan yaitu ke Allah, sementara musuh-musuh Islam tidak punya harapan, tidak punya rojak gitu kan. Jadi
Habib Rizik tidak berusaha mengubah gaya bahasa dari Gus Nur waktu dia ngasih nasihat ke Gus Nur di Mekah. Itu ada videonya itu kan ya. Sekarang kok Rocky Gerung mau mengubah gaya bahasa Gus Nur atau mengedit? Nggak usah diedit, bahasanya apa? Bahasanya siapa itu? Habib Rizik ya. Seperti Rocky Gerung itu juga mau diubah ngikuti Maher gitu, gaya bahasanya Rocky Gerung, ya udahlah jadi Rocky Gerung sendiri gitu, jadi Alwi Shihab sendiri dan jadi apa itu, jadi Jimli sendiri. Yang penting ikutilah ucapan Haji Agus Salim nih. Di negeri sendiri, kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ya kan? Termasuk kita semua, termasuk TNI itu kan ngurusin negeri, tapi negeri ini bukan milik TNI, gitu. Yang menurunkan baliho itu. Dan Habib Rizik itu orang Indonesia, dia nggak mungkin dia mau apa, mau merusak bangsanya sendiri. Dia mau, musuh dia itu ketidakadilan. Musuh dia bukan TNI, musuh dia bukan Polri, musuh dia itu bukan orang Cina, musuh dia itu ketidakadilan. Nah, tema ketidakadilan ini yang tidak ditangkap ya oleh penguasa-penguasa itu yang berbuat tidak adil dalam perspektif Habib Rizik. Jadi titik anjaknya berbeda. Kalau pejabat penguasa itu kan inginnya kan numpuk kekayaan atau membangun relasi-relasi bisnis untuk mengakumulasi modal, akumulasi kekayaannya dengan kekuasaannya itu. Jadi jangan heran kalau pejabat atau penguasa itu kekayaannya bertambah ya, perusahaannya bertambah, link bisnisnya bertambah saat dia menjadi pejabat publik. Sementara Habib Rizik kan tidak ya, dia malah diisolasi sama kekuatan-kekuatan di dalam negeri sehingga 3,5 tahun tidak bisa pulang. Nah, kepulangannya jelas tidak dikehendaki karena mengganggu ya, ketamakan yang sudah terpelihara dari beberapa pejabat itu yang akan dibayang-bayangi oleh Habib Rizik yang jargonnya itu memang amar ma'ruf nahi mungkar sejak kemunculannya tahun 98 di zaman reformasi. Jadi perubahan-perubahan sosial yang ada di zaman reformasi itu tahun 98 itu masyarakatnya tidak terlalu banyak direformasi ya mentalnya gitu kan. Malah kelihatannya ada perubahan besar padahal yang berkuasa itu pikiran-pikiran lama ya, pikiran-pikiran Orde Baru di kalangan jenderal-jenderal yang belum direformasi ya, yang sekarang berkuasa ini, yang di lingkaran kekuasaan presiden itu kan orang-orang lama, orang-orang yang pikirannya belum tercerahkan ya. Sementara Habib Rizik kan pikirannya tercerahkan karena ada panduannya, yaitu Al-Quran ya. Sebagai yang diambil spiritnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang terbaik itu kalau kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu akan menjadi umat yang terbaik, syaratnya 3 ya, umat yang terbaik yang Allah keluarkan ya dari komunitas manusia di dunia. Syaratnya 3, ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh orang lain berbuat yang baik, yang bajik, mengkomando kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mendiskomando yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Habib Rizik supaya bangsa ini dikeluarkan oleh Allah menjadi bangsa yang terbaik di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Dan dia melakukan syarat untuk menjadi terbaik itu yaitu amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan keimanan kepada Allah. Itu yang reformasi ya
memunculkan dan mereformasi selalu ruh, pikiran, paradigma dari Habib Rizik, Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang dia datang dari Mekah itu dengan revolusi akhlak. Itu tetap dia melakukan reformasi terus menerus ya, reformasi nilai berbasiskan wahyu. Karena dia tetap bilang revolusi akhlak itu basisnya adalah Rasulullah yang bersabda, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak, kata Habib Rizik di videonya. Saya cuma ngikutin aja ya. Aku, kata Rasulullah, diutus ke atas semesta di dunia ini, misiku innama bu'ithu liutamimma, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, ya, kemuliaan akhlak manusia, terus disempurnakannya. Itu yang sedang diupayakan oleh Habib Rizik dengan narasi-narasi dan produksi kata-katanya dalam suasana ketidakadilan yang menjepit dia secara sistemik, kan gitu ya. Jadi dia bagian serius deh. Siapa itu? Habib Rizik yang selalu merevolusi dirinya sendiri berbasiskan Al-Quran dan Sunnah. Sementara penguasa-penguasa ini melakukan revolusi, perubahan. Revolusi itu mau dibongkar, itu adalah perubahan secara pembongkaran. Ya, dia basisnya adalah nafsu dan ketamakan ya. Sehingga bisa mengukuhkan, menstabilkan situasi yang sosial politik yang menurut dia itu sudah stabil karena sesuai dengan keinginan hawa nafsu dia dan sesuai dengan tindakan-tindakan dia yang tidak adil menurut perspektif Habib Rizik Syihab, gitu ya. Jadi ini soalnya pertempuran hak dan batil ini, pertempuran dua paradigma ya, paradigma yang bersifat mencoba untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu masa lalunya sehingga bergantung kepada Allah saja dan tidak terkait, tidak terbebani oleh masalah-masalah duniawi dan hawa nafsu, atau tersandera oleh ketamakan duniawi, bertempur ya dengan pendukung-pendukung hubbud dunia ini yang memiliki kekuasaan dan jaringan bisnis yang disebut sebagai oleh Profesor Dr. Husnul Maria ataupun oleh Profesor Dr. Salim Said. Itu yang menguasai Indonesia sekarang adalah oligarki politik. Itu juga diucapkan oleh Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais dan tokoh-tokoh yang lain. Oligarki politik, satu kelompok kepentingan yang memiliki uang triliun-triliun untuk mengendalikan kekuasaan di pusat kekuasaan dengan uang itu. Ini memang satu situasi yang baru, dan dalam situasi yang satu kekuasaan yang dikendalikan oligarki politik inilah Habib Rizik itu kemudian dikirim oleh Tuhan melalui pesawat Saudi Airlines itu, Saudi Arabia itu, untuk mereformasi, merevolusi akhlak bangsa Indonesia supaya dia menjadi tuan bangsa Indonesia itu di negerinya sendiri. Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu yang disasar atau diingatkan kembali oleh Habib Rizik ya. Dan itulah yang diingatkan oleh Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu di negeri sendiri. Jangan kita yang menumpang. Di negeri sendiri, kata Haji Agus Salim, perumus Pancasila dalam Panitia 9 ya, tahun 22 Juni ya, sebulan sebelum kemerdekaan, 22 Juni 1945. Haji Agus Salim ada ketua bersama Cokro Aminoto membangun dan membesarkan partai Islam terbesar di era kolonialisme Belanda, yaitu Sarekat Islam. Haji Agus Salim berkata, di kaos ini yang saya jual 200.000 tapi tidak dicetak lagi kecuali yang pesan
selusin atau dua lusin ya, harganya 200.000. Di negeri sendiri jangan kita yang menumpang dan oligarki yang menguasai Indonesia sehingga kita menjadi penumpang, menjadi kuli-kuli di negeri sendiri. Itulah yang mau diingatkan, mau direvolusi secara akhlak oleh Habib Rizik Syihab, dan dia akan menjadikan naga, 9 naga itu menjadi cacing katanya. Itu bahasa dia, nggak usah dirubah Habib Rizik Syihab seperti gaya bahasanya Rocky Gerung atau Alwi Syihab atau Jimli Asidiki, gitu, yang nggak punya akar di grassroots dan mampu menangkap, menyerap gelisah, derita umat Islam di bawah. Itu hanya Habib Rizik yang bisa merasakan, karena dia berkeliling, ya, dapat pengaduan dari bawah. Dan tentu beda masukan yang diterima oleh Jimli Asidiki, Alwi Syihab atau Rocky Gerung atau tokoh-tokoh yang elitis itu di dalam menyuarakan ketidakadilan yang diterima oleh lapisan masyarakat umat Islam Indonesia. Jadi ini ngomong itu nggak jelas. Semoga 2,5%-nya bisa ditangkap ya. Paling nggak, kalau nggak bisa menangkap apa yang saya ungkapkan, itu ingat aja ucapan itu Ustadz Maher ya. Jadi dia berterima kasih kepada Pangdam Jaya yang sudah menurunkan baliho-baliho yang besar-besar itu. Karena memang penyambutan Habib Rizik sudah selesai. Sudah selesai katanya. Tapi kalau dipikir-pikir rugi juga, itu kan 1 meter persegi itu 40.000. Kalau baliho itu, spanduk itu 10 kali 10 kan 100.000 ya. 100 meter ya, 100 meter kali 40.000, 4 juta itu. Nah kalau ada 1.000 baliho itu 1.000 kali 4 juta, 4 miliar tuh. Ya kasihan amat, harusnya jangan disobek ya. Dibuat apa kayak? Buat tenda-tenda, bikin warung-warung kecil di UKM gitu, di warung-warung kecil. Terus warung-warung kecil yang ada balihonya Habib Rizik Syihab itu didanai oleh pemerintah sehingga ekonomi rakyat itu tumbuh, karena ada UKM warung-warung kecil yang di atasnya itu atau di dindingnya itu ada baliho apa Habib Rizik Syihab ya, warung-warung itu loh. Jadi mengurangi biaya pembuatan warung daripada disobek, itu kan mahal itu ya. Lebih baik jangan disobek, jangan dibuang, jangan dibakar. Balihonya Habib Rizik Syihab dijadikan tutup dari warung-warung rakyat gitu ya. Mestinya ya nanti moga-moga dirapatkan lagi oleh Pangdam, Panglima di daerah masing-masing supaya didaya gunakan, digunakan baliho-baliho itu. Hati-hati jangan saya sobek, karena akan dipakai untuk membuat warung-warung rakyat, menyiapkan makanan-makanan murah gitu, dananya dari pemerintah. Yang seperti kayak Yusuf Hamka itu, 1 piring makan siang tuh 3.000 kenyang, ada telur, ada ayam. Di warung-warung Habib Rizik Syihab itu dengan baliho-balihonya itu, ya udah gitu aja, ngomong orang jelas. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mohon maaf ya, jangan lupa komentar ya. Diklik, terus like and share, dibagikan. Kalau yang cocok dengan isi video saya, kalau nggak cocok ya tetap aja di like dan di share juga, di subscribe. Hidup sekali di dunia kok. Amal soleh sama saya nggak apa-apa, amal soleh. Supaya nanti saya kan kalau banyak viewersnya, like-nya banyak gitu, komentarnya bagus, saya jadi semangat kan bikin lagi. Tapi biar nggak di like juga, saya tetap aja mau upload 5 video hari ini, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim.